Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siap. Jadi pada kemarin 00 bagus. Dan terus artinya jadi kemarin sakit itu semua gara-gara beres kemarin, hujan. Enggak mau beda. Jadi ini enggak ada panas. Jadi kalian udah biasa renang? Kan hebat ini, hebat kepada bis. Ya, kesehatan semuanya, hati-hati apalagi sekarang musim pancaroba. Kalian harus bisa apa namanya itu membiasakan. Tapi sebelumnya pas hari Kamisnya semua masuk kan? Ada yang masuk banyak sama. Oh, jadi maksudnya kemarin kapan? Hari Rabu. Hari Kamis itu sama kondisi seperti ini. Yang masuk juga sama. Iya. Kejuaraan. Kemarin kejuaraan, sekarang 10. Kemarin siapa yang masuk? Yang hari ini nggak masuk kemarin itu siapa? Abdul. Kemarin masih ada. Itu lagi Adi. Bekas masih ada kemarin. Itu nggak ada yang semua. Semua kemarin nggak ada. Jadi masih ada kemarin. Masih ada. Siapa itu? Sempat berapa? Iya, yang lainnya semua. Dewati Kemarin semua. Dewati kemarin ada, sekarang entah. Nafas salah satu juga. Tidak apa-apa. Dewati produksi konsisten kayaknya. Oke, baik. Hari ini kita ketemu lagi. Ya, meskipun ada beberapa teman kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat sehat. Sehingga kalian hari Senin bisa beraktivitas seperti biasanya. Terutama untuk besok, saya menekankan kepada kalian besok itu kalau bisa diatur biar nggak semuanya sini. Di jadwal kan ada 3 orang tuh, 1 orang maksudnya satu orang itu pagi nanti, sorenya siapa gantian gitu. Orang kalian ada orang yang sini dekat nggak? Ada. Oh, semuanya jauh. Oh, jauh. Tapi sering main dari Sabtu Minggu sini enggak? Tapi kalau hari Sabtu sini aman kan? Tidak orang tua masih izin? Enggak, ada yang enggak? Masih izin. Kalau enggak jangan maksain. Ya. Tapi nanti siapa? Rehat. Sirahan itu orang mana? Saya nanya ke jenisnya langsung, terus di sana. Orang mana Sirahan? Bisa lewat sini? Bisa. Oh, lewat Robo Sawah kan bisa? Lewat sini. Kan dia artinya gini, saya yang penting dari kalian itu satu, kerjasama. Saya bilang apa namanya itu bisa lah, maksudnya cincai sama teman-temannya gitu. Kalau jadi masalah kita kolaborasi, artinya apalagi kita kan merawatnya bareng-bareng. Tadi pagi kita sudah melakukan persiapan juga, nanti berarti minggu depan kita langsung ke bawah ya. Jadi kalau minggu depan semuanya ke bawah menggunakan pakaian praktik semuanya. Jadi nggak ada yang ini, kalau ini berwarna-warni. Ya. Lu kemana ini? Kemana? Belum beli. Terus kalau pakaian itu? Mas. Coba pakaian ini, muslim? Belum. Ini juga belum. Jadi yang penting jangan nggak pakai baju di sekolah. Yang lainnya nanti menyesuaikan ya. Jadi kalau untuk minggu depan dari rumah, sebelumnya kan pakai dulu. Apa dulu?
Setelah apa langsung antibody kita ke bawah. Jadi kita minggu depan semua praktek adalah sampling. Sampling tahu kan? Kayak tadi samplingnya. Jadi seminggu sekali kita sampling. Tapi samplingnya jangan semuanya. Kalau tadi kan yang punya siapa? Baru ya? Patur kan semua diambil tuh sama siapa? Sama si Delia. Jangan kalau nanti jangan semuanya. Ambil sebagian, ambillah 10 misalnya. Kalau jumlahnya ini, kalau dalam perikanan itu kita seharusnya 3 kali sampling. Jadi tidak bisa 1 kali sampling, tidak. Paham ya? 3 kali sampling itu kalian pertama sampling 5 ekor, kedua 5 ekor lagi, ketiga 5 ekor, atau misalkan berubah. Pertama 7 misalkan gitu ya. Nah nanti digabung, dibagi rata. Kalau jumlahnya di atas 50 seperti itu. Sehingga akurasinya semua bisa kena. Contoh kan tadi kita ada yang sampling apa? Ikan siapa itu? Mandi sama Mei ya. Lebih Mei terus kelompok sama lagi Nabila terus si Patra. Nah tadi kan cuma satu ya, Patra ya. Nah kalau nanti minggu depan kalau bisa jangan satu. Misalkan 5, 10 kalau bisa kan yang di kolom kalau yang belum bisa namanya diredikan. Nah itu bagus nggak apa-apa. Sama si Nabila terpilih dua. Ya, Nabila siapa kamu? Satu lagi sekali. Sekali. Tapi kalau enggak juga bisa menggunakan kolam yang si siapa? Yang si Milani dengan si Grandi. Bisa nggak jadi masalah? Boleh, silakan nanti kalian kalkulasikan saja. Jadi nanti mana tadi spidol, pinjam spidol. Nanti itu kalian ini ya. Nah, kalian kan apa namanya itu sudah membuat rekapitulasi tadi ya. Artinya punya data recording. Berarti tadi apa? Minggu pertama, minggu 1, itu kan ya. Terus apa tadi? Jenis nama kelompok, terus nama komoditas, jumlah ikan, jumlah ikan, SM, jumlah ikannya jantan, betina, survival rate atau SM, sama jantan betina kalau ada yang mati. Tadi ada yang mati kan tadi? Ada kelompok Anissa ya. Ada yang mati tinggal dimasukkan saja. Nah, sehingga di sini sampling apa? Pakan. Sampling pakan tadi tahu kan caranya? Awas harus bisa semua ya sampling pakan. Jadi bobot tubuh ikan satuan dikali jumlah ikan dikali bobot biomasa atau kebutuhan pakan pada ikan. Kalau untuk indukan itu ini maksimal ya, ada yang 1 sampai 3 sebenarnya. Tapi kalau untuk apa? Untuk yang pelatih itu nggak jadi masalah dari 0%. Namun idealnya adalah ini. Ideal ini. Nah nanti kan tahu tuh Senin, Selasa terus ini pagi. Ini feeding frekuensi namanya ya. Ini namanya FR. FR. Feeding frekuensi atau jumlah pemberian pakan. Berapa kali? 2 kali kah? Atau 3 kali? Nah ini masukin di sini ya. Feeding frekuensinya kamu berapa kali? Jadi biar tahu. Atau 4 kali. Kalau 2 kali berarti apa tadi saya bilang? Pagi dengan sore. Nah, pagi itu jam berapa? Nanti masukin di sini. Kamu ngasih makan sesuaikan dengan hadir kamu. Misalkan siapa?
Patra ternyata ngasih makan ikan di pas pertama itu jam 7.30 misalkan, ya gitu ya, nggak jadi masalah, masukin saja. Ya, 7.30 terus kalau sore jam berapa? Misalkan Patra karena ke apa lupa sehingga Patra ngasihnya itu jam 16.30 atau setengah 5, nggak jadi masalah masukin di sini. Berapa ngasihnya? Tadi sesuai dengan dari sini. Terus tadi kan kayak siapa Nabila ya ataupun siapa tadi? Oh Rika. Tadi Rika ternyata yang dikasihnya berapa tadi gram? 100 berapa? 117 per kasih makan per sekali. Nah, per sekali 117 gram. Ternyata ini tidak dimakan semua, maka jangan dipaksakan. Nah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau misalkan ada sisa misalkan Rika ataupun siapapun nanti kalian timbang kembali. Timbang kembali. Misalkan berapa sisanya? Ternyata timbang hasil timbangan 58 gram. Nah, ini sisa. Tulis di sini misalkan sisa 58 gram. Seperti itu. Jangan dipaksakan untuk semuanya gitu. Cuma ngasih makan udah gitu. Awas, dalam ngasih makan kalian jangan misalnya karena tugas kalian cuma ngasih makan udah ngasih makan gitu. Ingat cek juga kualitas airnya. Artinya lihat tidak usah kalau untuk kualitas air bisa lah nanti per seminggu sekali menjadi masalah. Nah, yang paling utama adalah apa? Lihat kondisi airnya. Terutama penting bagi pelatih, gapi, terus koki, ya pelatih, gapi, koki itu disifon. Kalau lele mah aman lah. Oh, sifon juga. Ya, kemudian patra di pohon rumah yang di kolam gitu kan. Benar nggak kan? Udah biarin ngasih makan. Tapi satu kan tadi saya tugas ke kalian yang di yang di kolam beton dengan di wari. Nah ini wadahnya awas ya, wadahnya masukin. Kalau di fiber, nah ini wadah di sini kan nama komoditas. Misalkan ikan apa? Patra ikan apa? Ikan lele. Jadi tulis calon induk ya, induk ikan lele misalkan. Di sini Patra masukin kolam beton. Terus yang siapa satu lagi? Yang siapa? Meja. Yang meja itu karena ikan patin ya? Induk ikan patin. Induk ikan patin. Maka di sini tulisnya adalah waring atau jaring. Atau disebut juga KJA lah, keramba jaring apung, cuman kita nggak punya kerambanya. Artinya cukup di KJA sini. Masukin itu ya. Semuanya juga sama. Kalau misalkan menggunakan baskom ya baskom. Kalau menggunakan ember ya ember. Ya itu. Jadi nanti tahu apa penyebab utama ketika ada terjadi misalkan mati dan sebagainya. Ya. Ingat harus disifon kalau menggunakan akuarium, kalau menggunakan Kenapa? Karena kan pengendapan dia tidak bisa mengeluarkan air lagi dengan di kolam. Kalau di kolam dia kan sudah ada air masuk, ada air ke luar. Ya, jadi mohon kepada kalian semua cukup diperhatikan untuk dalam hal ini. Nah nanti tadi saya sudah bilang apabila kalian misalkan di sore hari atau pagi hari kalian lupa memberi makan ikan, artinya karena cuaca misalkan hujan, tulis saja hujan. Berarti Selasa misalkan semua ngasih makan hujan, ya udah ngasih makan. Ya. Jadi nanti kita tahu berapa pakan yang habis. Pakannya habis berapa gram per minggu. Nanti lihat ke ini laju pertumbuhan. Kan awal kalian tahu jumlah bobot ikan secara keseluruhan berapa? Misalnya tadi berapa? Rika berapa jumlah keseluruhannya? 5. Jumlah ikannya. Ada yang tahu coba? Yang tadi yang tahu? Yang jumlah bobot ikan secara keseluruhan? 87 gram semuanya. Berapa ekor jumlahnya? 11 gram. Enggak, jumlah keseluruhannya berapa? Kan tadi berapa? 11 gram.
11 gram dibagi 7 ekor, jumlahnya berapa? Berapa hasilnya? Hasilnya berapa itu? 7. 11 gram dibagi 7 berapa? Ya, enggak, 11 gram dibagi 7 hasilnya berapa? 0, berapa atau berapa? Ada nggak? 1,6. Nah, 1,6 dikali jumlah ikan berapa? 88. Nah, kalau saya ini berapa jumlahnya? Ya, maksudnya ini berapa jumlahnya? Coba di handphone. Di handphone dikalkulasikan. Berapa? 140,48 gram. Nah, maksudnya ini kita akan melihat nanti lebih bagusnya sebenarnya di per ekor. Tapi di sini akan lebih jelas terlihat apabila kalian menjumlahkan total keseluruhan. Ternyata nanti ada kenaikan 1,65. Nah, ini ditulis. Ini kalau nanti itu akan berpengaruh nyata. Ternyata jadi 87. Misalnya karena mati 1 bisa. Nah, ini akan menjadi pengaruh nyata bagaimana laju pertumbuhan itu ada ataupun nyata adanya. Ya, ini penting. Pokoknya semua mau ikan Alek bagian apa ikan apa? Hah? Ikan apa? Hah? Berarti, nah sama. Nah, yang di kolam kalau ada rumput yang masuk di kolam, kalau ada apa? Kemas apa itu harus dibuang. Harus dibuang keluar semua. Jadi supaya apa? Supaya steril. Terus harus dicek airnya juga. Kalau tidak mengalir, maka dialir sama apalagi yang di kolam patin. Si meja sama siapa? Sama Agil itu penting karena dia perlu perputaran air. Kalau ikan patin. Nah, jadi itu nanti di proses pendederan ini atau pemeliharaan ini sukses tidaknya kegiatan pemeliharaan, bagaimana kalian memanage hal tersebut. Kalau kalian misalkan ogah-ogahan, ya banyak yang mati kan segala macam. Ini harus diperhatikan. Nah, nanti kalian koordinasi ke kelas yang lain. Misalnya kelas 12 lagi praktek. Nanti tanya, Kak, mohon maaf kemarin Kakak ngambil indukan pelatih saya enggak gitu. Soalnya ini kurang satu, mati kah atau ada pergantian induk atau bagaimana? Itu harus ditanya, Kak, apalagi yang pelatih dan moli karena di kelas yang lain sedang memijahkan ikan hias pelatih dan moli. Yang pelatih dan moli harus ditetapkan ya. Siapa yang pelatih moli? Bisa, Tila, terus apalagi? Nah, ini jadi catatan semua. Nah, laki-lakinya, perempuannya, tolong diceritakan semua. Jadi kalian bisa tahu berapa jumlah ikan yang masih ada, jumlah ikan yang masih hidup dan itu ya. Nah, kalau sesuaikan bagaimana minggu kemarin kita sudah bahas apa? Tentang apa? Wadah budidaya. Jadi kita tahu bisa mengklasifikasikan wadah ini sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan ikannya. Terus alatnya pun disesuaikan. Terus ada lagi yang tahu minggu kemarin kita bahas apa? Selain daripada itu? Budidaya ramah lingkungan. Kalian menjelaskan kemarin apa? Ada buah. Ini ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, secara keseluruhan sebenarnya itu semua adalah bagian daripada proses untuk kegiatan budidaya. Namun kenapa ada anggaran ramah lingkungan? Karena sementara ini kita dibatasi oleh lahan. Oleh lahan budidaya. Semuanya sudah menyempit, maka kita beralihlah ke lingkungan pekarangan rumput. Boleh jadi kalian di rumah ada kolam ikan, misalkan ada bang Ibar, bekas kamar mandi ada kan? Nah, ternyata itu udah dipakai misalnya. Biasanya si Patra besok mandi di bak itu, nah sekarang mah taruhlah ikan lele di sana. Nah gitu ya. Kalau minggu depan kita akan coba lagi ditanam tanaman apa lagi?
yang sudah tersediakan Cek akan bisa dihitungkan. Kangkung, bawang dengan apa yang sudah ditanam itu kalau tidak salah daun bawang, daun bawang, terus sama kangkung. 3 itu. 2. Nanti kalian akan merangkai rakit, dirakitkan untuk disimpan di wadah budaya kalian masing-masing. Jadi mohon disiapkan nanti peralatannya kita siapkan di hari Kamis sebelumnya. Setelah itu nanti hari Jumat kita langsung rakit untuk itu. Nah hari Kamis kita persiapkan membolongi dulu styrofoamnya. Terus itu kita mengambil arang. Jadi medianya adalah media arang. Arang itu kan arang batok kelapa. Nah kita menggunakan itu. Nanti dimasukkan ke sana sebagai media budaya. Media itu. Nah setelah itu kita simpan, kita lihat dan kita pelihara. Supaya berada di tengah-tengah, maka kita harus diikat. Berarti supaya dia di tengah-tengah. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Sekarang masih ingat hal-hal kita? Hah? Ketika saya bilang apa, maka jawabannya kalau apa berarti maju. Oke. Kita ulang ya. Siapa? Bisa. Apa? Maju. Hari ini kita akan sedikit ataupun kita akan membahas dan kita akan mengupas tuntas kegiatan peralatan pendukung media pendederan. Jadi apa aja peralatan pendukung media pendederan? Itu akan kita karena apa? Karena untuk kegiatan nanti pendukungnya apa saja? Sebenarnya sudah kita bahas ya. Nah, ini sedikit saja. Nah, kompetensi dasar tidak pernah saya lupakan. Apa yang harus menjadi tujuan kalian? Kalian harus mampu untuk melakukan kegiatan menerapkan pemasangan prasarana dalam kegiatan pendederan. Terus melakukan pemasangan sarana dan prasarana. Artinya tidak hanya kalian tahu, tapi kalian harus bisa mempraktekkan. Seperti tadi, bagaimana caranya nimbang? Ingat, nimbang pakan dengan nimbang indukan, nimbang ikan atau yang lain itu timbangannya berbeda. Kalau kalian nanti menghitung laju pertumbuhan, maka timbangan yang digunakan itu beda lagi. Ada namanya timbangan analitik. Ya, pakan, kalau pakannya sudah 0,00, maka itu menggunakan timbangan analitik. Kenapa tadi saya bedakan? Kalau untuk timbangan pakan di sini ya, gitu ya. Kalian tadi ada yang menggunakan pelet apa aja? Pelet 1.500 dan di profit min 1. Jadi profit 781 min 1. Nah itu digunakan untuk beberapa tingkatan ikan. Tidak mungkin induk kalian kasih makan apa? Pelet 500. Satu karung habis nanti. Ya, kalau cuma induk dikasih cuma indukan patin. Jumlahnya tadi berapa? Berapa, Mei? 40. Indukan patin berapa tadi jumlahnya? 53. Satu karung 500 habis nanti. Beda dengan menggunakan pakan di profit 781 min 1. Beda. Ya, sehingga sesuaikanlah dengan apa? Bukaan mulut ikan. Ya, bukaan mulut ikan itu seperti apa? Ya, misalkan kalau ikannya larva, kan tidak mungkin kalian kasih PEP 500. Berarti harus yang lebih kecil lagi apa? Pakan tepung. Ya, pakan alami atau pakan tepung. Misalnya kalau menggunakan pakan buatan berarti pakan tepung. Kalau menggunakan pakan alami, ya bagus. Kenapa? Karena proteinnya sudah komplit dan mudah dicerna oleh ikan, itu yang paling utama. Dan ikan itu merespon apa? Merespon gerak daripada makan tersebut. Kamu coba sekali-kali lihat kalau yang di pendederannya Lati Moli itu ya. Coba sekali-kali lihat respon ketika kamu kasih makan. Tadi kan ada ya penambahan itu ya, penambahan pakan alami ya. Coba lihat sekali-kali bagaimana ketika dia merespon pakan. Kalau pakan pelet kan
mereka ke atas ya. Tapi kalau pakan alami dia ngejar tuh. Seperti itu. Ya, maka dari itu jangan hanya asal ngasih makan, saya bilang tadi. Kalau ngasih makan doang ya gampang, karena misalkan si Tegar misalkan pengen ada kegiatan lain misalkan sama bebeknya misalkan dur gitu langsung lari gitu. Jangan seperti itu. Nanti kalau saya nanya misalkan siapa yang hari Sabtu ke sini, itu jawab saja jujur. Kalau misalkan tidak ya tidak. Kalau iya ya iya. Saya ingin kejujuran kalian. Meskipun di bawah tidak ada CCTV. Kalau di ruangan yang lain, di tempat praktik lain, di APPH, di PITL, PKJ, APHP, dia sudah pasang CCTV. Kalau di apa belum. Jadi saya tidak bisa mengurusi kalian. Makanya saya minta kejujuran. Kalau dilaksanakan, kalau tidak, ya tidak. Paham ya? Karena apa? Sekali lagi, ini akan berimbas kepada kalian, kasihan. Ya, kalau udah dikasih ternyata udah dikasih makan, ternyata nyakunya belum, bahaya. Nantinya adalah sekali lagi, kalau kalian nanti punya perusahaan, kalian akan merugi nanti di pakan. Ya, pakan yang dikeluarkan akan lebih banyak. Itu ya. Jadi mohon kepada kalian ini lebih mengonsepkan, lebih paham tentang hal tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ya, kalian harus mampu tadi. Penjabaran daripada kompetensi dasar, maka larinya adalah ke tujuan pembelajaran. Bagaimana kalian mampu untuk menyiapkan alat, wadah, dan peralatan pendukung wadah budidaya. Karena peralatan pendukung ini penunjang penting. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan ke depannya. Kan tadi karena beda ya. Seser yang digunakan untuk induk, tadi siapa? Kirani ya. Tadi ngambil seser indukan. Beda kan? Tidak mungkin pakai seser kan? Tapi tadi siapa? Si yang lele itu yang beredar lele siapa tadi? Si Dewanti ya. Dewanti dengan kawan-kawan. Tadi kan dibuka dulu kan? Sama si Tegar ya. Nah itu kan sesernya kan beda. Ya. Jadi pengguna seser sama harus dibedakan. Atau kalau kalian bahasa kalian apa sih? Tambit ya. Nah kalau sekarang bisa nggak diganti gitu? Sekarang harus tahu lah gitu. Nah, terus ketika kalian membersihkan ataupun yang melakukan pembersihan wadah, ingat tadi siapa Puspita yang mengangkat ikan semuanya. Dilakukan aklimatasi dulu tidak? Penyesuaian adaptasi dulu bukan? Adaptasi dulu. Nah terus apa lagi? Grupnya betul. Itu dulu nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Jujur nggak apa. Nggak. Bilang Nah, ini ada. Ya. Depan sekalian. Harus makanya tadi ya. Ini penting. Nah, lele juga sama. Lele tadi sama. Siapa? Ya, sama tadi. Lele. Maksud aja terus gitu ya. Terus? Tahu sih Mas Jaya. Sekarang tadi lagi masuk lele di aklimatasi dulu tidak? Diaklimatisasi dulu tidak? Aklimatisasi itu adalah proses penyesuaian. Ya ibaratnya kalian adaptasi lah gitu. Penyesuaian suhu terutama. Karena sekali lagi ikan itu berdarah dingin. Ya, makanya harus tahu. Ikan punya berdarah dingin. Maka kalian harus mampu untuk membuat strategi supaya kalian tidak kaget ataupun stres. Intinya itu. Ya. Tadi sudah ditambah lagi airnya? Ya. Sudah. Yang dilatih sama Molly? Itu nggak di sipon tidak? Belum. Nanti di sipon ya, karena itu sudah beberapa hari nanti di sipon. Besok lah. Ya, kalau sore ini kalian misalkan sudah mau caw gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya,
Ada pemasangan sarana pendederan, ada instalasi air, instalasi aerasi. Tadi saya minta tanya di mana yang di pelatih ya. Awas perhatikan pelatih siapa? Awas perhatikan pelatih boleh perhatikan apalagi itu hoki. Perhatikan aerasinya. Perhatikan tadi kenapa saya menggunakan tambahan perputaran air karena dia kebiasaan seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan hal tersebut. Ya, jadi nanti dicek sebelum pulang, cek dulu pas tidak patokannya aerasinya lihat. Yang di Mickey Mouse juga sama. Sepatu Mickey Mouse apa? Nah, udah dicek aerasinya. Tidak. Hah? Belum. Nanti dicek dulu ya. Terus ini sarananya ada nih, sarana instalasi ada kolam retensi, kesediaan saluran drainase, ketertiban dan lain sebagainya. Nah ini sarana instalasi ya pastilah generator, pompa air laut, pompa air laut dan sebagainya. Oke. Nah kita ke sini. Nah ini kolam ya, wadah budaya, ini peralatan pendukung media pendederan. Ini apa? Blower. Ya, aerator. Ini berbagai macam ya. Ada yang 100 HP, mau baterai. Ya, mau baterai. Tapi nggak apa-apa, bagus berani. Ya, nah ini fungsinya apa? Untuk penyuplai oksigen. Ya. Selanjutnya ini adalah air. Ini untuk menyalurkan air. Terus ini instalasi udara. Tahu bagian mana seperti ini? A-nya adalah bak, B-nya adalah blower, C-nya adalah pipa. Ini artinya harus mampu. Oh ini berarti salurannya ke sini. Kan di belakang itu ada pipa kan? Ada pipa. Nah, itu terus ada juga selang. Pipa itu untuk menyalurkan karena kalau langsung menggunakan selang itu tekanannya tinggi. Kalau menggunakan pipa, dari pipa itu disalurkan lagi menggunakan selang air. Terus menggunakan apa lagi? Batu aerasi. Nah, itu adalah peralatan penunjangnya. Ya, peralatan penunjangnya. Berarti ada pipa, ada selang aerasi, ada batu aerasi. Terus apa lagi nih? Ini menurut saya sezer. Jangan bilang Lambit itu bahasa daerah. Sunda, Jawa, atau bahasa. Ya, fungsinya apa? Untuk mengambil atau menangkap ikan. Ikannya sesuaikan dengan boleh larva, boleh benih, boleh indukan. Semuanya kasih. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Untuk menampung dan memelihara. Beda ya. Tolong bedakan. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya waring. Ada yang namanya jaring. Jadi kayak kalau hapa ini biasanya digunakan. Nanti digunakan untuk apa? Untuk ini adalah larva. Ya, kalau waring ini biasanya untuk kolam pemberokan. Nah, kalau KJA atau jaring KJA itu biasanya untuk kolam pemberokan. Nah, nanti rencananya kalian akan yang kelas yang lain sudah apa? Stadium observasi sudah kan ya? Kalian belum. Nah, nanti rencananya kalian observasinya Desember. apa? Desember saya tidak tahu. Lawas. Nah, itu kalian katanya ke KJA katanya. Setelah ke KJA nanti ke kolam pendederan ikan hias ikan konsumsi. Baru nanti disalurkan. Jadi kalian dari pagi sampai sore. Seharian itu. Nah, saya tidak tahu kemana, namun katanya kata Ibu Kajur dengan Sekjur itu sudah merencanakan karena ketua pelaksana Pak
balik masuk ya, itu akan merencanakan seperti itu. Jadi nanti di sana silakan tanya-tanya, bukan tujuannya adalah liburan, tanya-tanya. Ini gimana? Terus ini jaringnya buat berapa lama kan gitu. Ini kan apa waring jaring kajian ini beda kemampuannya. Kalau apa mungkin ini masa penggunaannya 1 sampai 2 tahun. Kalau jaring KJA ini sudah di atas 2-5 tahun. Ya, baru dia diganti. Ya. Nah, itu kan ada fungsinya masing-masing. Nanti silakan. Nanti kalian katanya naik perahu itu ke tengah danau nanti kalian. Nanti saya KJA apa? Naik ke KJA sana. Nanti KJA-nya nggak tahu KJA berbasis sekolah atau KJA yang lain. Karena berbasis sekolah juga punya KJA di sana. Ya, saya tidak tahu apakah kemana saya nggak tahu. Mungkin di Sukabumi ada, ya di Sukabumi. Maksudnya BPAT Sukabumi itu kalau tidak salah punya KJA di Waduk Cirata. Kalau tidak salah seperti itu. Bukan BPAT, maksudnya BPAT Sukabumi ini dia punya instalasi. Nah, di sana. Itu ya. Nah, itu ya. Terus apa tadi ya? Ini beda apa waring jaring fungsinya sama menampung, memelihara ikan. Tapi beda kegunaan. Kegunaannya adalah untuk apa? Berarti kegunaannya untuk apa? Karena ukurannya sangat kecil. Pernah lihat yang warna hijau? Nah, pernah benar? Benar. Nah, itu kan ukurannya kecil ya. Nah, larva itu tidak mungkin bisa masuk. Kalau larvanya ya ukuran biji nanti seperti itu. Nah. Terus ini kantong plastik, gunanya untuk apa? Yang tahu? benih. Terus, nah berarti itu packing. Untuk panen ataupun membawa benih saja. Nah, itu kan ya. Terus oksigen, untuk apa ini? Nah, kalau ini fungsinya adalah benar untuk Oksigen. Nambah oksigen. Ya, seperti itu ya. Terus, nah selain daripada ini apa lagi yang kalian gunakan? Ada yang tahu? Yang tadi kalian gunakan apa saja? Oh, itu timbangan. Timbangan. Terus apa lagi? Sensor tadi udah. Baskom. Terus ada lagi? Aquarium. Peralatan penunjang. Peralatan penunjang apa? Baskom. Scoopnya. Net. Apa lagi? Penambahan juga sama ya. Apa lagi yo? Air aerasi. Udah aerasi. Ada sanjung. Itu ya. Air. Filter air bisa jadi. Ya yang kalian buat kemarin filter air juga nanti kita akan. Ya. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah sanitasi selama proses pemeliharaan ikan. Ini yang kita jelaskan di awal. Sanitasi yaitu tujuannya adalah agar bakteri, jamur, virus tidak tumbuh di wadah pembeli. Dan ingat, kalian harus menerapkan biosecurity. Artinya apa? Barang-barang yang sudah kalian gunakan, ternyata di kolam tersebut sudah ada ikan yang mati, maka harus diapa dulu? Harus disterilisasi atau dibersihkan dulu minimal. Ya, itu penting ya. Alat-alat sanitasi apa aja? Alat-alat sanitasi apa aja? Pons. Apa? Apa tadi? Spons, benar. Patran. Terus apa lagi? Spons, selang. Apa lagi? Sikat kawat. Apa lagi? Pipa L untuk pengisian air. Nah, itu. Jadi itulah adalah alat-alat penunjang pada kegiatan budidaya. Nah, menyimpan bahan organik apa bahan organik? Kalian tahu? Bahan organik. Membuang kotoran berupa bahan organik. Berarti bahan organik itu adalah kotoran. Ya, itu adalah. Nah, itu yang harus kalian buang.
Tujuannya adalah selain agar bak bebas dari kotoran, juga mengurangi bahan organik dalam bak tersebut atau metabolisme penguraian tidak terjadi penurunan kualitas air. Nah, sering terjadi di kopi. Awas, kopi ini gampang susah. Makanya kalau kemarin ada yang mati gara-gara saya tidak tahu siapa yang melempar seser ke dalam bak itu, sehingga satu ekor itu terjebak, dia mati karena kekurangan oksigen dan geraknya dia kurang. Nah, makanya diperhatikan untuk hal-hal tersebut. Kalau itu finish. Nah itu ya, kopi itu sangat lumayan, apalagi koi. Nah, koi ini apalagi koi aerasi tidak jalan kalau dalam itu ya, dalam bak. Tapi kalau dalam kolam masa air mengalir maka sama. Ya, kenapa saat ini kita kemarin kita buat selang sedimen, nantinya ada aliran air, itu tujuannya kita mencegah hal-hal yang kita tidak harapkan. Nah, itu adalah penunjang semuanya. Ya ini ya, penyempurnaan dilakukan dengan memasukkan salah satu ujung selang. Ini kan ini adalah teknisnya ya. Untuk menghindari ikan keluar melalui selang sipuan, lakukan dengan hati-hati. Makanya tadi saya bilang, ya boleh jadi di dalam maupun di luar itu menggunakan ikatan laring lagi ataupun tadi seser. Ya. Nah ini kalau baknya besar ya seperti ini. Ya, bak pengederan yang besar seperti ini. Seperti pernah lihat itu tidak, pembersihan kolam air renang. Kolam renang menurut saya. Air di kolam renang pernah lihat tidak? Dia kan menggunakan itu kan panjang kan? Tidak mungkin. Kalau misalnya menjual profesional kan tidak. Terus menggunakan alat berupa vakum kan? Sedot. Nah, sama teknisnya lah sama seperti ini. Tapi kalau ini ya asal ketinggian air dengan wadah yang yang disipon itu sesuai. Artinya lebih tinggi airnya daripada itunya, sehingga dia air akan terus mengalir secara sendirinya. Tapi jangan seperti coba ditegar. Sudah tahu kalau meneliti ya udah lama. Terus disipon enggak? Ya Pak, siap. Gimana caranya Pak? Ya disedot itu. Disedot malah diminum. Nah ini bahaya. Kita tidak tahu saya tadi berapa gelas yang diminum tadi. Berapa gelas kan? Rasanya gimana tadi? Dari minum. Itu satu dua itu. Nah, awas ya. Ketika oh, nah, itu ya. Nanti kalian pun sama yang di akuarium ataupun di apa, tolong perhatikan menggunakan teknik-teknik yang tepat. Nanti tegar. Kalau tadi disedot, kalau nanti mah dimasukkan dulu airnya semua selangnya terisi, baru dimasukkan sebelah, baru yang satu dikeluarkan. Ditahan dengan ujung apa ini? Ujung jari, jempol. Ketika yang satu sudah masuk, maka yang satunya lagi keluarin. Itu ya. Oke, bisa kalian perhatikan seperti itu. Jadi ataupun siapapun di sini jangan sampai kejadian hal seperti itu. Apalagi nanti pas praktek lapangan atau PKL, kalian harus mengurus beberapa akuarium. Nah nanti kalau tidak salah hari Senin kita akan datang telur gurami. Nah nanti kita juga rawat bareng-bareng. Ini apalagi kalau gurami baik cuma proyeknya kita. Tapi nanti kalian boleh silakan menambahkan. Kalau telur gurami itu kalian bisa mengetahui dari dia punya kuning telur cadangan makan sampai dia menjadi larva tidak berguna, kalian akan tahu berapa hari dia susu. Ya, itu kalian akan tahu. Jadi dia itu ikan itu ngambang gitu di atas permukaan. Nah, kalau nanti ketika dia sudah kusut semuanya dia akan berenang. Ya, itu ikan gurami tadi. Jadi kita di sekalian secara tidak langsung dapat mengamati kuning telur yang terserap oleh tubuh. Ya, contohnya kalian ketika dalam rahim seorang ibu, kalian kan makan lewat apa? Ya, di sana ada apa? Ada babi, ada apa? Gitu kan? Nah, itu kan lewat situ kan? Ususnya nanti kan masuk bisa di dalam usus. Nah, kalau kalian melewat itu, kalau ikan mah seperti itu. Ya.
Ini pergantian air, penggantian air. Penggantian air ini merupakan penanganan media peredaran ikan agar lebih baik. Nah, ini tadi saya sudah bilang, jangan semuanya dibuang. Tadi siapa yang si apa? Coba. Arsa tadi lihat bagaimana caranya tadi ya. Sudah artinya digosok dulu, diendapkan, baru dibuang kotorannya. Tadi Arsa coba perhatikan nanti mempraktikkan. Ya. Nah, jumlah air yang dikeluarkan dari bak peredaran ini tergantung dari ukuran ikan. Artinya hal ini berhubungan dengan daya tahan tubuh dan kecepatan beradaptasi benih. Nah, ini yang paling utama adalah cara mereka beradaptasi. Makanya kenapa saya bilang jangan dibuang semua? Karena setiap ikan itu berbeda-beda masa penyesuaiannya. Ya, ada yang sampai mungkin beberapa menit, beberapa jam. Kalau ikan dibuang semua airnya, berarti dia tidak langsung harus dari nol lagi. Ya, makanya caranya saya tadi bilang, digosok dulu semuanya, baru setelah mengendap dia diambilkan, dibuangkan. Oke, seperti itu ya. Nah ini ya, sebanyak 1/3 atau setengah total air bak. Benih ukuran 2 cm, penggantian air dapat dilakukan sebanyak 1/2 sampai 2/3 total air dalam bak. Ini ya. Selanjutnya air bersih ditambahkan sebanyak air yang dikeluarkan. Penggantian air tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas air yang terdapat di dalam bak atau kolam. Nah, kalau di kolam yang dipelihara oleh Patra, terus Indonesia, terus apa lagi? Nabila, Nabila dengan sama Agil. Itu kan tidak mungkin ke desa Girang gitu. Ya, sifon kan tidak mungkin. Makanya kan dia sudah ada kan. Makanya bersihkan atasnya tadi si Patra ya. Jadi membersihkan atasnya supaya apa? Supaya tidak ada yang menghalangi air di permukaan. Tapi nanti tadi saya sebelumnya sudah bilang, ke depan mudah-mudahan kita bisa membawa si saluran pembuangan sehingga kita bisa membuang bagian bawahnya, bukan air yang baru masuknya. Ya, sedangkan pengendapan sedimen itu adanya di bawah, bukan di atas. Penggantian air dapat juga dilakukan dengan mengalirkan air ke dalam bak. Nah, ini yang tadi yang di kolam Patra dengan teman-teman yang lain, dilakukan dengan mengalirkan air ke dalam bak secara terus-menerus pengetesan air, dan setelah ini dilakukan jika ikan dalam bak kolam tersebut telah berukuran lebih dari 2 cm. Nah, ini seperti ini ya teknisnya. Nah, ini jadi dalam supaya ikan tidak terbawa arus seperti itu. Ya. Jadi apa? Di dalamnya dikasih CC di bawah sehingga tidak akan ada ikan yang bawah. Ini kalau penggantian air, beda lagi kalau penyimpanan. Ini penggantian air, caranya seperti ini. Kalau tadi penyimpanan kan otomatis membuang yang dasar. Tapi kalau penggantian air, berarti airnya yang dibuang. Ya, sebagian kah, 3/4 kah, atau setengah kah, 2/3 kah. Nah, ini caranya. Ya, penggantian. Nah, ini terus pemasangan aerasi. Nah, kan sudah bisa ya. Sudah beberapa kali kita praktikkan di bawah bagaimana cara aerasi beberapa pentingnya ini. Ini yang di kolam Rika, hati-hati ya di kolam Rika, di kolamnya, di wadahnya Anis, di wadahnya yang lain. Ya, Gila pakai tidak? Siapa? Dia pakai tidak aerasi, tidak ya? Karena ikan lele aman lah, tidak tahan lah, ya. Terus kontrol pemberian pakan. Nah, ini kontrol pemberian pakan ini penting. Artinya untuk apa? Untuk tadi yang saya sebutkan, kita akan mengetahui laju pertumbuhan daripada ikan tersebut. Ya, berapa pakan yang dibuang atau yang diberikan terhadap ikan, berapa juga, apalagi pakan yang terbuang sia-sia. Ada itu. Tadi yang di kolam mana? Kolam patin. Siapa yang kolam patin? Bisa. Kolam patin ada kan pakan yang tidak termakan? Nah, itu. Kalau tidak termakan, maka alangkah lebih baiknya dibuang. Supaya apa? Supaya tidak menjadi
meskipun ada pengaliran air, tapi bagusnya kan sebelahnya ada kolam nilai, nah kasih nilai aja. Pakai seser yang lebih halus, artinya yang lubang mesnya lebih kecil, nah itu dulu. Nanti pulang ya. Nah, lubang dulu yang itu nanti baru dikasih makan. Nah, karena patin itu sebenarnya malu-malu ya. Jadi makan itu sore malam. Ya, beda lagi kalau patinnya masih kecil itu sama kayak lo berbun, tapi kalau patinnya udah gede ya kayak gitu. Ya. Makanya patin itu harus nanti saya akan coba ajarkan ke kelompoknya Chandra sama Meza bagaimana penambahan vitamin E untuk pakan yang diberikan. Ya, nanti kita akan beberapa ini makanya pentingnya praktik. Jadi saya sudah bilang SMP itu kebanyakan praktik yaitu kita 70% 30% ya seperti itu. Kita tahu menganalisis lingkungan. Tadi kan ada yang namanya tadi siapa? Yang tadi sama si itu ya? Sama yang indukan Pak Irma. Pak ini mah indukannya kena jamur. Itu siapa? Iya Pak. Nah, itu anak dulu Pak. Nah, itu kan artinya kan dia secara tidak langsung dapat menganalisis. Benar nggak? Bulu banget sih. Nah, itu kan apa? Kenapa? Jadi kenapa berarti? Pak? Kenapa? Jamur. Nah, bagusnya kalau sudah ada indikasi seperti diangkat, lalu diberikan penanganan. Penanganannya menggunakan apa? Obat. Tadi nanti Patra, siapa kelompok ikan nila itu? Oh, Rika ya, Rika dengan teman-temannya bawa ember, kasih air, nanti air itu dikasih garam. Setelah dikasih garam, masukkan ikannya, terus biarkan dulu selama kurang lebih 5 menit lah, atau 2 menit sampai 5 menit. Setelah itu masukkan lagi ke kolamnya. Terus ada lagi penambahan metilin dulu. Untuk apa? Ya untuk supaya kulitnya bisa terlindungi. Ya, nanti hari besok coba ya. Kalau masih ada yang seperti tadi ada banyak tidak? Banyak. Nah, kalau banyak segera ya ditangani. Harus segera menangani, jangan sampai nanti kalau sudah parah, nah itu kan bahaya. Ada yang ada yang lain nggak? Ada ya. Oke, baik. Nah ini sekarang pertanyaan yang bisa menjawab dapat di jalan lah ya. Ada Luffy, ada Dami segala macam, boleh memilih. Nah, apa fungsi daripada ini? Apa waring dan jaring kecil? Ayo. Waring. Fungsinya, silakan Anissa. Fungsinya. Nah, dari sebagian-bagiannya, apa untuk apa? Ya, sok jelasin. Ukurannya harus tahu, larva itu berapa. Umurnya juga harus tahu. Iya lah. Ya, kan kalian yang harus mengembangkan. Ya, ayo. Ya, ukuran berapa? Perkiraan. Ayo. Ada yang bisa masukkan? Ayo, silakan. Ukuran larva yang segede lidi. Jadi ya ukurannya berapa? Lidi kecil besar pokoknya mah lidi. Ada senti kan itu berapa? Oh, setengah senti lah Pak. Hah? Setengah senti. Terus sama sampai ukuran 1 atau 3 bulan. Wah, kamu udah gede. Minggu. Minggu Pak. Apa? Untuk apa? Itu larva. Larva ukuran kecil. Ya, kecil berapa? Ukuran berapa? Ayo, 1 meter. Ukuran 1 meter. Ya, itu berapa? Terus kalau lari? Kalau KGA? Ada yang bisa merampung baca tangan yang barusan? Ayo, yang barusan? Oke, silakan. Apa ukuran?
cm sampai 2 berapa? Berapa? Wah, kegedean. 1 sampai 2 cm. Sampai 2 cm terus. Mari Pak Bapak sempat untuk memelihara bendera. Kalau jangan KDA untuk membesar. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ya. Oke, selanjutnya yang bisa menjawab maju tangan terus jawab ya. Ya Pak. Apa yang gampang aja? Yang gampang. Apa tujuan sampling ikan? Sampling ikan Ah, untuk Yo. mengetahui kualitas ikan. Oke, silakan. Untuk mengetahui bobot ikan, Pak. Ya, berarti kan kalau ikan berarti. Oh. Bilang. Ini Pak. Tadi, siapa yang bisa? Bisa? Tadi saya udah bilang. Sampling ikan untuk Sampling. Nah, sampling ikan. Tujuannya ikan. untuk mengetahui apa? Laju Ikan. Untuk Laju kakak. laju pertumbuhan. Tepuk tangan untuk pria. Oke. Selanjutnya, lagi? Lanjut. Ayo Patra berhubungan. Kemarin kamu banyak kan? Oh, siap. Terus, masa sekarang itu? Sekarang perangkin dulu. Nah, berapa? Perangkin dulu. Ngapain kemarin? Muludan. Iya. Aku mimpi dulu Pak ini. Oke. Sekarang apa itu survival rate? Sebetulnya menghitung kematian dari ikan yang mati. Apa? Kematian. Mati itu Oh, berarti. Menghitung dan menghitung Pak. Ya. Banyak kematian. Oke, sip. Satu lagi. Yang mudah yang biasa. Apa yang dimaksud dengan feeding frekuensi? Pertama, coba dulu. So, ya. Kali makan 2 kali. Ini Pak. Harus frekuensi. Apa? Feeding frekuensi. Ya, Frekuensi. ya sih, tepuk tangan untuk berdua. Kayak bener kapan frekuensi. Nah, sok bagi-bagi. Oh, frekuensi. Oke, baik. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD ya, sesuai dengan kelompok. Kalian kerjakan ini sesuai dengan nanti kegiatan yang kalian kerjakan. Nanti ini kan di sini ada yang menggunakan biar ini sesuaikan dengan dengan wadah kalian hari ini. Yang tadi ya, nanti dirubah-rubah saja. Oke? Tadi kelompoknya ada 1, terus yang kelompok itu sama lagi, yang 10 ya. Siapa lagi? Baik, kamu sama siapa? Sama? Sudah? Sekarang bergabung dengan itunya. Kita sama siapa? Lagi. Sama siapa? Siapa lagi? Apa? Ya, sok. Ada lagi? Silakan. Tuh. Berapa ada? Apa? Ya, sama siapa? Kok sebelah sini, sebelah sini.
Baik, sudah baik. Mira udah dapat ini. Marginalnya juga enggak ada. Tadi sama siapa? Yang belum siapa yang belum? Silakan. Ya, silakan. Ini kita lakukan di minggu depan. Kalau yang ketiga, jadi kita nanti proyeknya berlanjut. Jadi sekarang kalian sesuaikan dengan kebutuhannya apa saja. Jadi nanti saya akan rekap kebutuhan kalian untuk kegiatan praktikum nanti. Ya, ayo silakan. Yang bertiga tadi. Kalau belum minta apa barengan sama yang lain. Kalian tulis di itu, di kertas. Kata. Baik, pakai apa? Sini. Sama sini. Sama tegas, sama dewan. Ayo, silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhannya. Diskusikan kalian menggunakan apa? Kita ada yang beda ya. Berarti ganti kamu menggunakan apa? Basko. Berapa liter basko? Kira-kira. Ini kira-kira berapa? Barangkan supaya berbeda berapa puluh. Nah, ya, apa? Bunyinya ganti sesuai dengan komunitas kalian. Bunyinya sesuai dengan komunitas kalian. Ada yang mati, ada yang lele, ada yang apa? Adin, ada yang lagi. Koki ya. Nah itu silakan. Nah, nanti kalian butuh gelas plastiknya berapa? Ya, ganti ya. Kawat, bibit, kangkung. Nah, nanti ada kalian menggunakan kangkung atau menggunakan bawang, menggunakan yang lain. Ya, silakan. Boleh, singgodong kan bukan sendiri. Artinya yang bisa kalian memanfaatkan lagi. Ya, nanti kalian presentasikan kalian menggunakan apa dan bagaimana. Nah, ya. Nah, lihat yang kedua, lihat yang kemarin kedua. Ini dulu ya. Nah, pada persiapan media tanam, nah ini kan sesuaikan ini. Kita nanti lihat secara umumnya ukurannya berapa, karena perlunya ukuran berapa. Sesuaikan dengan itu. Yang sedang apa kalian? Buat jadwal pelajaran ada kan secara umumnya. Itu ukuran berapa kira-kira? 60 kali 40 ada nggak? Ada ya kayaknya. Nah itu ambil 60 kali 40 itu berapa kira-kira lubangnya? Misalkan 6 lubang, berarti 6 lubang. Itu yang potong tampung. Nah nanti kalian di sini nanti presentasikan sesuai dengan ini. Terus ini ada data hasil pengamatan jumlah bidang baiknya. Kalian berapa jumlahnya? Kalau satu ya satu. Jumlah bidang kangkungnya berapa? Terus jumlah benih lele dan ataupun apanya yang berubah sesuai dengan pengamatan tadi. Ya masing-masing ya. Jumlah benihnya berapa? Panjang awal. Nah nanti kalian harus menjabarkan panjangnya berapa nanti diukur. Kalau diukurnya berarti diukurnya berapa? Nanti ada alat ukurnya. Ya. Nah ini kan ada nih bobot awal, bobot apa yang diberikan, jadwal penggantian air, jadwal panen, jadwal sortasi, grading, jadwal perubahan kelas air. Nah, ini nanti dicek. Tingkah laku ikan, ikan misalkan ada yang mati, bobot akhir, jumlah ikan yang saat panen ataupun jumlah ikan yang kalian gunakan itu jumlah saat panen berapa? Misalkan yang mereka berapa jumlah awalnya? 57. Mereka ketika dipanen jadi sedikit. Nah itu harus itu. Kalau mati ya tadi. Kalau mati kalian potongan.
Nah, dokumentasikan kalau mati ya, seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, silakan sambil dikerjakan dan sambil dilanjutnya. Lebih aja. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ke depan, nanti silakan saling bertanya tentang masing-masing. Hah? Ini tulis di sana. Tulis saja di sini. Jumlah bukunya. Terus ini kalau misalkan berarti ini yang nomor ini masuk lagi dan yang satu lagi yang lain nanti kamu ya
Ya, mana ada yang lama lagi siapa? Minggu hari sekolah yang mana? Ya, 120. kali bisa kayak kalau air matematika itu diajarin belum air ya ya bisa belum air iya bisa maka ya kalau ini panjang kali ya nanti dikali berapa dikali 1000 baru itu namanya apa sulit dikalinya kalau kita ya kita masa nggak ngerti kayaknya itu diajarkan matematika kan orang itu dikasih atau kita gitu enggak kan dari SD SMP diajarin ada satu yang dulu nah si matra di apa di kolam ya nanti ya pakai apa tapi ini kita apa di open jangan digunakan cara itu airnya berbeda tadi kamu itu berarti airnya panjang itu 2 meter sehingga 1 meter apa yang tulis ini bisa dibahas nah kita panjangnya 10 meter dan panjangnya maksudnya jadi ini ya ya ini saya masukin berapa jumlah ini yang satu misalkan ada satu kalau di kampungnya di kampung berapa sama 10 jadi 10 harganya berapa di kampung yang ya berapa panjang awal nanti di kalau buat ini terus beberapa satu berarti berapa menit sekali solvasi kalau tidak ada itu apa pemilihan ini dan grupnya berapa tinggal lakukan bagaimana respon ke maka udah
Kalau bintang yang mau dijual berapa? Misalkan 5 ya, terus 5. Bintangnya berapa? Yang kamu bisa di sini. Tapi itu kan panjangnya. Nah, kalau udah nanti buat awal, tahun ini berapa? Awalnya, seluruhan berapa? Seluruhannya yang daerah yang berapa? Ini masih Beri yang penyayang. pada saya nanti kamu cek oh yang di dalam silakan ada yang mau mempresentasikan di depan silakan oh tidak sih ayo cepetan silakan Mempresentasikan ini Pak. ya mau presentasikan dulu silakan Pak yang ini dipresentasikan di mana Pak? dari depan itu Sekarang dari yang pertamanya oh iya Ayo unggul Pak. Yang ini dong. Spektrum. sama yang satu lagi yang baru pertama Yang ini. Yang ini Pak. Terus yang mana dulu? tanya dulu nama kelompok kamu siapa kebutuhannya apa ini ada Yang mana dulu Pak? ini ya itu nama kelompoknya siapa Mas sok tulis dulu kira yang udah. ya sendiri silakan perhatikan dulu silakan ya ini di sini bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya dari kelompok pemilihan Sanelek. Anggota saya perkenalkan nama saya Patra Alito. Nama anggota saya ada Nabila, Patra, dan Ali. Alat dan bahan lembar kerja dan ATK, kolam besar volume 80 meter, arang batok kelapa, gelas plastik, indukan lele dan patin, tang, kawat, bibit, kangkung, solder, jumlah budi jamber, jumlah bibit kangkung 10, jumlah benih lele ember 40, patin 53, panjang benih lele, bobot awal total benih lele 250 gram, lele patin 1 kilogram, bobot pakan yang diberikan lele 150 gram, patin 2,75 gram. Jadwal pergantian air 2 minggu sekali, jadwal panen kangkung 2 minggu sekali. Tepuk tangan. Ya, sebelumnya naik, baik, silakan. Mau menang apa? Silakan. Waalaikumsalam. Baik, tangannya. Sudah beres semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bobot awal total benih moli 1,6 gram. Bobot pakan yang diberikan 3,5 gram. Jadwal pergantian air 1 minggu sekali. Jadwal panen kangkung 2 minggu sekali. Oke, silakan sekarang duduknya ke tempat masing-masing. Kita akan menyimpulkan daripada hasil kegiatan hari ini. Materinya silakan dikumpulkan dulu.
Jadi cara pembagian sesuai dengan kelompoknya. Tentu pertama itu di kelompok masing-masing. Semuanya berkumpul. Tidak ada. Ada di sana. Lagi. Sudah semua. Baik, salam dulu. Oke, baik. Hari ini kita flashback dulu ya. Hari ini kita mempelajari apa? Peralatan penunjang pada kegiatan budidaya. Apa saja peralatan penunjang tadi? Pipa sama apa lagi? Aerasi terus bak kedua terus apa lagi? Aquarium apa lagi? Filter. Nah itu ya, dia harus tahu ada apa peralatan penunjang kegiatan budidaya itu harus tahu sehingga kita mampu menganalisis dan mampu artinya apa mempersiapkan sebaik mungkin. Nah itu ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya tadi sudah dibahas di awal, kita langsung terjun ke lapangan. Ya, kita akan mengecek daripada tadi apa yang di sini panjang awal nanti kita ukur tingkah lakunya, bobot lahir, jumlah ikan, tingkat pertumbuhan, tingkat kematian. Ya, itu kita ukur nanti. Nah, sementara ini apa yang harus kalian segera dapatkan? Berarti sekarang kalian harus mengukur panjang awal benih dulu. Ya, ukur dulu nanti sebelum pulang sebentar ukur berapa senti, nanti ada penggarisnya, kalian silakan ukur. Oke? Ya, sebentar saja. Nanti per kelompok satu orang ataupun mau semuanya juga boleh. Oke, baik. Itu saja yang harus saya sampaikan. Nanti ada tugasnya kita lewat grup saja supaya lebih efisien dari itu dikumpulkannya. Kita sesuai dengan rekapitulasi ini. Artinya kalian silakan kerjakan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Berarti apa namanya ini recording datanya harus jelas ya. Oke. Dan harus jujur. Ingat, jujur dan tanggung jawab. Tanggung jawab dengan apa yang harus kalian lakukan, jujur atas apa yang kalian lakukan. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kali ini. Silakan dipimpin doa oleh Bapak Sosok. Wakilnya, silakan. Ya. Boleh, silakan. Belum pulang, mari kita berdoa dalam hati, doa dimulai. Amin. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan boleh pulang. Duluan. Oke. Ya. Buras. Jangan masih makan nih. Boleh ada embung jawe we embung. Nanti Bapak, mau apa?